Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial masagunglearning.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perencanaan membuat sebuah jaringan komputer beserta konfigurasi di dalamnya. Untuk membuat atau merencanakan sebuah jaringan komputer, maka kita harus mengenal topologi jaringan yang akan kita buat. Misalnya, kita akan membuat sebuah jaringan warnet, yang itu terdiri dari 20 PC, kemudian ada router, ada modem. Maka kita akan mengkonfigurasikan atau menentukan IP address yang ada di dalamnya. Kita kasih contoh, kita akan membuat sebuah jaringan kecil, lab, sebuah lab atau lab komputer atau warnet. Alat-alat yang perlu kita butuhkan, yang pertama adalah router. Router ini adalah berfungsi sebagai pengatur lalu lintas jaringan, sehingga apapun yang ada aktifkan komputer di situ, maka harus melewati router dan bisa di manajemen oleh router itu sendiri. Ada beberapa produk router yang sudah terkenal, yaitu ada Cisco, ada Mikrotik router, ada juga Juniper dan Ubiquiti. Kali ini kita akan menggunakan Mikrotik. Jadi router ini nanti adalah sebagai sentral dari jaringan itu sendiri. Di sini ada router, kita namakan router utama. Router ini nanti akan terhubung dengan modem. Kita modem. Sini ada gambar modem. Modem ini adalah gateway, penyedia internet. Jadi kalau kita koneksi ke Telkom, ke ISP, ini yang menyediakan modemnya, atau modem. Ini saya gambarkan. Kemudian di atas modem ada internet. Nah, router ini nanti akan bertanggung jawab mengatur akses internet dan mengatur antar komputer yang terhubung dalam router. Misalnya, kita akan membuat sebuah jaringan, kita tambahkan switch. Di sini ada switch, kita sambungkan switchnya. Kemudian switch ini akan menghubungkan ke PC atau laptop. Kita hubungkan. Misalnya seperti ini.
Jadi tugasnya router di sini adalah untuk mengatur jaringan yang ada di bawahnya, dimana jaringan yang ada di bawah ini nanti akan melakukan aktivitas keluar, ya, yaitu melakukan aktivitas internet, ya, melewati modem. Maka router ini yang nanti akan membolehkan atau memblokir akses dari klien yang akan keluar menuju internet. Jadi di sini adalah jalur internet. Jalur internet, ya, menggunakan IP public. Kemudian di sini, ya, ini adalah jalur root atau gateway. Kemudian di sini adalah jalur LAN, local area network. Di sini menggunakan jalur LAN. Ketika kita mengakses ke internet publik atau IP publik, ini IP ini sudah diatur oleh pihak ISP, sehingga dari modnya sembarangan melakukan setting IP, ya, karena sudah disetting otomatis oleh pihak ISP, sehingga secara default misalnya IP-nya adalah 192.168.11/24. Ya, misalnya di sini IP-nya sekian, ya. Ketika kita membaca /24, ya, berarti ada alokasi, modem ini akan memberikan alokasi IP sebanyak 2 pangkat 32, beri total 32 min 24, ya, dikurangi 2, ini sebanyak 254 host, ya. Jadi modem ini bisa dikoneksikan sebanyak 254 IP address, ya. Tapi karena modem ini nanti internetnya akan diatur oleh router, maka cukup modem ini yang jalur modem ini yang langsung terhubung ke router. Jangan menambahkan lagi lewat modem sehingga tidak bisa terkontrol dengan baik. Berarti jalur di sini, ya, di router ini kita bisa memberikan IP address antara 1 sampai 254. 2 sampai 254, karena 1 sudah dipakai oleh modem default dari ISP itu, sehingga kita bisa buat misalnya modemnya untuk router, ya, 192.168.12, sehingga di sini menggunakan kabel terkoneksi, ini masih dalam satu jaringan, ya, antara modem dengan router. Kemudian antara router dengan jaringan LAN, ya, atau jalur LAN, maka kita bisa mengatur menggunakan IP private, ya, tergantung dari jumlah host yang akan kita gunakan pada jaringan private itu. Kalau hanya 20 PC misalnya, maka kita harus menggunakan kelas C, ya, dengan maksimal host adalah 254.
20 PC. Maka kita ambil contoh, kita akan menggunakan konfigurasi ya subnet 192.168.2.0/24 misalnya. Kalau kita menggunakan konfigurasi seperti ini, maka seperti rumus tadi akan ada IP host sebanyak 254, yaitu antara 192.168.2.1 sampai 192.168.2.254. Di mana alokasi IP address ini akan digunakan oleh router ya. Kemudian digunakan oleh interface di bawah router LAN ini. Misalnya kita setting untuk router utama yang terhubung ke LAN, kita setting IP-nya 192.168.2.254. Kita setting di sini. Maka jalur PC yang digunakan dalam LAN ini sebanyak adalah 192, masih ada 253, 21 sampai 192, 168, 2.253. Kenapa 253? Karena 254 sudah dipakai oleh router. Ya, ingat ini tidak boleh sama IP-nya, harus berbeda. Jika sama maka akan terjadi tabrakan, ya, tabrakan IP, sehingga nanti akan ada salah satu PC yang tidak mendapatkan IP. Misalnya kita setting di sini 192.168.2.1. Sini kita set manual 192.168.2.2, 192.168.2.3, 192.168.2.4, dan seterusnya. Jika itu ada 20, maka kita bisa setting 1 sampai 20. Ingat, jaringan di sini adalah /24, yang berarti ada 254 IP saja yang bisa digunakan. Jika IP-nya sudah digunakan router 1, maka ada maksimal 253 host atau interface jaringan yang bisa tersambung ke dalam jaringan LAN ini. Nah, ini settingan ini sudah kita buat ya. Targetnya adalah PC 1, 2, 3 sampai sekian ini bisa terkoneksi ke dalam internet ya. Untuk bisa terkoneksi ke dalam internet, maka kita harus melakukan setting NAT atau kepanjangan dari Network Address Translation ya. Fungsi NAT ini adalah untuk mengubah alamat source address pada sisi jalur LAN, pada sisi LAN akan diubah menjadi alamat yang terhubung ke modem. Misalnya ini PC 1 misalnya, ini akan terhubung ke ya, kita buat ilustrasi di sini ya, PC 1 ya, source address-nya adalah 192.168.2.1. Kemudian akan terhubung ya,
terhubung atau terkoneksi ke 2222. Misalnya ini adalah DA ya. DA itu adalah kita singkat destination address. Maka ketika PC1 ini akan terhubung ke internet ya, karena 222 ini adalah IP public, maka akan didestinasikan ke internet. Router ini harus bisa mengubah alamat source address 192.168.21 milik PC1 harus bisa dirubah menjadi alamat 192.168.12, sehingga istilahnya ditranslatekan ya. Makanya disebut dengan nama network address translation. Jadi alamat di bawahnya akan ditranslasikan. Ya, inilah yang disebut dengan nama source NAT. Ya, SRC, source itu berasal dari kata asal. Kemudian NAT, network address translation. Kenapa harus dinatkan? Karena pihak modem hanya bisa terkoneksi 92.168.1 sampai 192.168.254 atau 1254. Sedangkan jaringan lokal di bawah ini hanya adalah jaringan yang berbeda subnetnya. Ya. Karena berbeda subnetnya atau berbeda subnetnya, maka tidak bisa terkoneksi. Secara teori 192.168.254 ini tidak akan bisa terkoneksi ke 192.168.12 karena tidak ada jalur yang mengkoneksikan. Tetapi dengan adanya NAT, maka pihak source di sini ya, source address 192.168.21 ini akan bisa terhubung ke 222 atau destination address, alamat tujuan ya, di atas modem. Kemudian dengan cara dinatkan atau dirubah source address dari 192.168.21 ini dirubah menjadi alamat source address milik router ini yang terhubung ke modem, yaitu 192.168.12. Sehingga ketika ini berubah menjadi 12, maka akan terhubung ke 11 karena gateway-nya adalah 11. Terus seperti itu sampai ke tempat tujuan. Di sini oleh modem juga, misalnya di sini ya, di atas modem ini IP-nya 66 ya, 66.9.9.9 misalnya. Maka untuk bisa terkoneksi ke jalur di atasnya harus dinat, terkoneksi ke jalur di atasnya harus dinatkan juga. Maka modem ini juga berfungsi sebagai gateway, menatkan, merubah alamat 192.168.11 ini dirubah menjadi alamat di atasnya atau 66999. 6699 ini akan terhubung dengan gateway-nya terus sampai ke tempat tujuan. Ini adalah cara kerja dari jaringan komputer ya, atau jaringan internet yang sudah kita gunakan selama ini. Ini adalah tutorial singkat ya. Dengan jalur ini ketika sudah dinatkan ya, kemudian ditambahkan DNS servernya ya, sehingga nanti pihak PC ini akan pihak kliennya akan bisa menggunakan jalur NAT atau Network Address Translation. Demikian tutorial jaringan sederhana ya, membuat jaringan sederhana kali ini ya. Semoga bermanfaat dan selamat bertemu lagi pada tutorial yang lain.